Perhatikanlah gambar burung Garuda yang ada di samping Bapak. Burung Garuda tersebut mencengkram sebuah pita yang bertuliskan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan alat yang mempersatukan keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Persatuan seluruh komponen bangsa terjalin dalam suatu proses yang disebut dengan integrasi nasional. Dalam mewujudkan integrasi nasional tersebut, pasti dong dihadapkan oleh ancaman dan tantangan. Nah, apa aja sih ancaman dan tantangan tersebut? Dan bagaimana upaya dalam menghadapi ancaman dan tantangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirabbil alamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanulbari. Kali ini kita akan membahas materi baru tetapi masih dalam pembahasan bab 5, yaitu mengenai materi mewujudkan integrasi nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan juga link daftar hadir yang bisa kalian isi, di mana link tersebut bisa kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, menganalisis ancaman dalam upaya menjaga integrasi nasional. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Dan yang ketiga, mengidentifikasi upaya dalam menghadapi ancaman dan tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Untuk materi lengkapnya, mari kita sama-sama simak video penjelasan berikut ini. Ancaman dalam upaya menjaga integrasi nasional. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut adalah wujud ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ada gerakan separatisme. Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara untuk mendirikan negara baru atau negara sendiri. Penyebabnya biasanya ada kepentingan atau campur tangan pihak lain, biasanya negara asing, ataupun kekecewaan terhadap pemerintah. Contohnya adalah kejadian Timor Timur tahun 1999. Berikutnya ada spionase. Spionase merupakan kegiatan yang dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Spionase dapat membahayakan integrasi nasional karena rahasia negara akan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan integrasi nasional. Berikutnya ada berita hoax. Berita hoax adalah berita palsu atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat yang menjadi awal ancaman bagi integrasi nasional. Berikutnya ada terorisme, yaitu bentuk kegiatan yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa takut dan trauma mendalam kepada korban. Selanjutnya ada peredaran narkoba.
di mana narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional karena pengguna narkoba cenderung berperilaku menyimpang sehingga mengganggu ketertiban umum. Berikutnya ada penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat memberikan manfaat dan juga kemudahan, tetapi di sisi lain teknologi juga dapat disalahgunakan untuk hal yang kurang baik atau kejahatan. Seperti teknologi internet dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan fitnah, mengadu domba, menebar kebencian, berita palsu, dan penipuan yang mampu memecah persatuan dan integrasi nasional. Tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Yang disebut dengan tantangan adalah tindakan, potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam negeri berupa masalah untuk diselesaikan. Berikut adalah beberapa tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, bangsa Indonesia masih mudah untuk diadu domba. Masyarakat Indonesia masih sangat mudah untuk diadu domba melalui isu-isu perbedaan suku, agama, ras maupun golongan, terlebih saat ini melalui media sosial. Maka diperlukan kesadaran untuk menerima perbedaan yang ada agar tidak mudah untuk diadu domba. Yang kedua, yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menilai budayanya yang paling baik dan merendahkan budaya lain. Ini merupakan tantangan integrasi nasional karena sulit mengubah sudut pandang orang terhadap budaya lain. Yang ketiga yaitu individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri, di mana individualisme adalah sikap yang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum. Hal ini dapat memunculkan konflik antar individu atau golongan yang mengancam integrasi nasional. Berikutnya yaitu degradasi moral, di mana saat ini terjadi kemunduran, kemerosotan, atau penurunan moral terhadap masyarakat Indonesia. Seperti tidak pamitan ketika berangkat sekolah dengan orang tua, tidak memberi salam kepada guru, berkata kasar di tempat umum, dan lain-lain. Upaya menghadapi ancaman dan tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Apakah bela negara solusinya? Pemerintah telah membuat formulasi baru untuk mencegah potensi ancaman sekaligus tantangan terhadap integrasi nasional. Formulasi tersebut adalah meningkatkan nasionalisme melalui bela negara. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Dasar hukum bela negara yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Ada juga Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang disebut dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Jadi unsur bela negara yang mampu menjamin kukuhnya NKRI adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Upaya bela negara bisa dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau disingkat AGHT terhadap NKRI. Yang dimaksud dengan ancaman adalah usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan gangguan adalah usaha yang berasal dari luar negeri yang mengandung bahaya dengan tujuan untuk melemahkan secara tidak konseptual atau tidak terarah. Ada juga hambatan, yaitu tindakan potensi atau kondisi yang mengandung bahaya
dengan tujuan menghalangi secara tidak konseptual atau tidak terarah yang berasal dari diri sendiri. Sedangkan tantangan adalah tindakan atau potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam negeri berupa masalah untuk diselesaikan. Lantas apa upaya bela negara yang dapat kita lakukan demi menjaga integrasi nasional? Terdapat beberapa upaya bela negara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mempersiapkan generasi ataupun peserta didik yang menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran, di mana bentuk pelatihan dasar kemiliteran antara lain bisa melalui Paskibra, Pramuka, PMR, ataupun kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu pengabdian sebagai TNI. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuatan utama pertahanan dan keamanan Indonesia adalah TNI dan Polri, dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Tanggung jawab membela negara bukan hanya kewajiban TNI, tetapi juga semua warga negara Indonesia. Mereka bisa melakukan bela negara sesuai dengan profesi yang mereka tekuni. Guru dengan mengajar, dokter dengan mengobati orang, siswa dengan belajar yang giat, dan lain-lain. Dalam menjaga integrasi nasional ternyata memiliki manfaat bagi negara. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama ada manfaat internal bagi negara. Yang pertama, kondisi bangsa akan aman dan damai. Yang kedua, hubungan pemerintah pusat dan daerah akan harmonis. Yang ketiga, tidak ada aksi terorisme dan separatisme. Yang keempat, perpecahan dalam masyarakat dapat diminimalisir. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan. Sedangkan manfaat eksternalnya bagi negara, yang pertama memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bagi negara kita. Yang kedua, Indonesia diakui sebagai negara yang aman untuk dikunjungi. Yang ketiga, banyak negara yang akan menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang keempat, popularitas Indonesia akan meningkat di mata dunia. Yang kelima, kepercayaan negara lain akan meningkat terhadap negara Indonesia. Terakhir, sebagai penutup, integrasi nasional bisa tercapai jika warga negara memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Warga negara harus sadar bahwa untuk memperjuangkan berdirinya bangsa dan negara Indonesia tidaklah mudah. Jadi, sudah sepantasnya kalian sebagai generasi penerus memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan nasional. Jangan jadi penonton, tapi harus jadi penggerak yang mampu menggerakkan hal yang gak baik jadi hal yang baik. Itu dia materi mengenai mewujudkan integrasi nasional dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.